Bayangkan, di tengah hutan yang sunyi, berdiri sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan. Bangunannya besar dan megah, tapi di dalamnya ada sesuatu yang masih hidup. Sebuah misteri kelam yang tak pernah terungkap. Dan di sanalah, seorang suster cantik masih berjalan di lorong-lorongnya, menunggu, mengawasi, dan mencari mereka yang berani masuk. Sebelum kita mulai kisah mencekam ini, pastikan kamu sudah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Dan kalau kamu berani, tulis di kolom komentar, aku siap bertemu suster itu. Malam ini, aku akan membawamu ke dalam kisah yang penuh ketegangan. Tentang sebuah pertemuan dengan sosok yang begitu menawan, namun mematikan. Siapkan dirimu, karena setelah ini, kau mungkin tidak akan pernah melihat rumah sakit dengan cara yang sama lagi. Rumah sakit tua itu masih berdiri hingga hari ini. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang pernah masuk ke sana, tak semuanya bisa kembali. Apakah kau berani mengunjungi tempat ini? Atau mungkin suatu malam, saat kau terbangun di tengah tidurmu, kau akan melihatnya berdiri di sudut kamarmu, tersenyum, dan menunggumu untuk ikut bersamanya. Suara tawa pelan dari suster hantu terdengar samar. Tiba-tiba, suara bisikan lembut terdengar di telinga. Aku di sini. Di tengah belantara hutan yang lebat, berdiri sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan. Bangunannya masih kokoh, meski sudah termakan usia. Dengan dinding kusam yang ditumbuhi lumut dan jendela-jendela besar yang pecah berantakan. Aroma lembab bercampur debu menyelimuti setiap sudutnya, menciptakan suasana yang penuh dengan kesunyian dan misteri. Rumah sakit ini dulunya adalah tempat terbaik untuk mendapatkan perawatan medis, terutama bagi kalangan elit. Dengan fasilitas canggih dan tenaga medis yang ahli, banyak nyawa yang diselamatkan di sini. Namun, di balik kejayaannya, rumah sakit ini menyimpan satu rahasia kelam, sebuah tragedi yang tidak pernah dilupakan. Bertahun-tahun yang lalu, seorang suster muda yang cantik, Suster Amara, bekerja di tempat ini. Ia bukan hanya dikenal karena keahliannya dalam merawat pasien, tetapi juga karena kecantikannya yang luar biasa. Wajahnya bak bidadari, dengan kulit seputih porselen, bibir merah merona, dan mata yang tajam serta menggoda. Rambutnya panjang, hitam berkilau, selalu tertata rapi dalam cepolan yang memperlihatkan leher jenjangnya yang menggoda. Seragam putihnya selalu bersih dan pas, membentuk lekuk tubuhnya yang sempurna, begitu menawan, hingga banyak dokter dan pasien jatuh hati padanya. Namun, di balik pesonanya, ada kisah yang tragis. Malam itu, di tengah hujan deras yang mengguyur rumah sakit, sesuatu terjadi. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ia meninggal. Beberapa mengatakan ia dibunuh oleh seorang pasien gila yang terobsesi padanya. Ada pula yang percaya bahwa ia bunuh diri karena patah hati setelah cintanya ditolak oleh seorang dokter. Yang jelas, sejak malam itu, rumah sakit ini berubah. Para perawat sering mendengar suara langkah kaki di lorong kosong. Dokter-dokter melihat bayangan putih melayang di ujung ruangan, namun saat didekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Para pasien mengaku pernah dibangunkan oleh sosok seorang suster yang sangat cantik, yang dengan lembut membelai kepala mereka dan tersenyum, hanya untuk kemudian menyadari bahwa tubuh suster itu tak menyentuh lantai, melayang dengan tatapan yang berubah mengerikan. Suasana rumah sakit yang dulunya hangat, berubah menjadi dingin dan penuh ketakutan. Satu persatu, pasien mulai meninggal dengan cara yang misterius. Ada yang ditemukan mati lemas, dengan mata membelalak ketakutan. Ada yang tubuhnya membiru seolah membeku meski ruangan tidak sedingin itu. Hingga akhirnya, rumah sakit ini terpaksa ditutup selamanya. Sejak saat itu, tempat ini menjadi legenda. Orang-orang yang iseng masuk ke dalamnya sering melihat sosok suster cantik berjalan di lorong, atau mendengar suara bisikan lembut yang mengundang mereka untuk tetap tinggal. Ada yang selamat dan bisa menceritakan pengalamannya, tetapi ada pula yang hilang tanpa jejak, seolah ditelan oleh rumah sakit itu sendiri. Kini, rumah sakit itu berdiri seperti raksasa yang tidur, tenang di permukaan, tetapi menyimpan kengerian di dalamnya. Seperti sedang menunggu siapapun yang berani datang dan mengganggu ketenangannya. Dan siapapun yang masuk,
mungkin tak akan pernah bisa keluar lagi. Malam ini, 3 pemuda nekat akan mencoba peruntungan mereka. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Hanya bintang-bintang yang berpendar samar. Menyaksikan 3 pemuda yang berjalan menuju rumah sakit terbengkalai. Angin malam berhembus lirih, membawa bisikan-bisikan yang terdengar seperti suara seseorang yang berbicara pelan, seolah mengundang mereka untuk melangkah lebih jauh. Dika, pemimpin kelompok, berjalan paling depan dengan senter di tangannya. Cahaya redup dari senter itu menyorot jalan setapak yang tertutup dedaunan dan ranting kering. Rian dan Fajar mengikuti di belakangnya. Sesekali menoleh ke sekeliling, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Dika, yakin kita mau masuk? Rian berbisik. Suaranya bergetar pelan. Apa kau takut? Dika menoleh dengan senyum mengejek. Ini cuma bangunan tua. Jangan bilang kau percaya cerita suster hantu itu. Tapi banyak orang bilang mereka melihat sesuatu di dalam. Fajar menambahkan. Matanya menatap gedung rumah sakit yang menjulang di depan mereka. Bangunannya besar, megah, tapi menakutkan. Jendela-jendelanya seperti mata kosong yang mengintai siapa saja yang berani datang. Dika tertawa kecil. Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti orang lemah. Aku ingin membuktikan kalau itu semua cuma omong kosong. Mereka akhirnya berdiri di depan pintu utama rumah sakit yang besar dan lapuk. Pintu itu masih tertutup, tapi ada celah kecil di antara daun pintu yang sudah sedikit terbuka. Dengan dorongan kecil, pintu itu berderit pelan, mengeluarkan suara nyaring yang bergema di seluruh lorong kosong. Begitu mereka melangkah masuk, udara di dalam terasa berbeda, jauh lebih dingin dari yang mereka duga. Seolah ada sesuatu yang menghisap kehangatan dari tubuh mereka. Bau antiseptik yang sudah seharusnya hilang setelah bertahun-tahun tetap tercium, bercampur dengan aroma lembab dan besi berkarat. Langkah mereka menggema di lantai yang retak. Lorong-lorong panjang terbentang di depan mereka, dipenuhi dengan ranjang-ranjang berkarat, kursi roda yang tertinggal, dan gorden-gorden putih yang menguning dan berkibar pelan meski tak ada angin. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di ujung lorong. Hei, kalian! Lihat itu, Rian berbisik, menunjuk ke arah sebuah ruangan yang pintunya terbuka setengah. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di ujung lorong. Hei, kalian lihat itu! Rian berbisik, menunjuk ke arah sebuah ruangan yang pintunya terbuka setengah. Cahaya senter, Dika menyorot ke dalam. Tidak ada apa-apa. Hanya sebuah ruang perawatan tua dengan tempat tidur yang sudah berdebu. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan langkah, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Tap, tap, tap. Mereka bertiga langsung membeku. Suara itu terdengar begitu jelas, seolah seseorang sedang berjalan mendekat. Namun, saat mereka menoleh, lorong di belakang mereka kosong. Ada orang lain di sini. Fajar berbisik ketakutan. Dika menghela napas panjang. Mungkin hanya suara bangunan tua ini, katanya. Meskipun nada suaranya terdengar lebih ragu dari sebelumnya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba lampu senter Dika berkedip-kedip. Dan saat itulah mereka melihatnya. Di ujung lorong yang gelap, seorang wanita berdiri. Ia mengenakan seragam suster putih yang masih tampak bersih. Begitu kontras dengan keadaan rumah sakit yang kotor dan berdebu. Roknya pas membalut tubuhnya yang ramping dengan lekuk sempurna. Rambut panjangnya tergerai indah, hitam berkilau, meski tak ada cahaya yang cukup. Kulitnya pucat sempurna, seperti porselen, dengan bibir merah mereka. Ia begitu cantik, begitu menawan, namun ada sesuatu yang terasa salah. Wanita itu diam, tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan mata yang begitu dalam, seperti mengundang mereka untuk mendekat. Bibirnya melengkung membentuk senyum manis, tapi ada sesuatu dalam senyum itu yang terasa salah. Jantung mereka bertiga berpacu lebih cepat. Tubuh mereka seolah membeku di tempat, terhipnotis oleh pesona yang tak terjelaskan. Kemudian, dengan gerakan yang sangat lambat, suster itu mengangkat tangannya. Jarinya lentik, putih bersih, dan ia melambai ke arah mereka. Andeng diam telah diberikan. Tanpa sadar, Fajar melangkah maju. Matanya kosong, seolah pikirannya sudah terserap oleh daya tarik suster itu. Namun saat ia hanya berjarak beberapa langkah, lampu senter Dika kembali berkedip, dan untuk sesaat, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Senyum suster itu melebar. Terlalu lebar, lebih dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia biasa. Sebelum mereka bisa bereaksi, lampu senter mati total.
ruangan menjadi gelap gulita, dan dari dalam kegelapan terdengar bisikan lembut namun dingin. "Kenapa kalian di sini?" Kegelapan menyelimuti mereka, begitu pekat hingga seolah menelan segala sesuatu. Suara napas ketiga pemuda itu kini terdengar lebih jelas, bercampur dengan detak jantung mereka yang berpacu cepat. Senter di tangan Dika yang sebelumnya berkedip-kedip kini benar-benar mati. Tapi yang lebih menakutkan bukanlah gelapnya ruangan, melainkan suara itu. "Kenapa kalian di sini?" Suara lembut seorang wanita, begitu pelan seolah berbisik di telinga mereka, namun menggema di seluruh ruangan. Suara yang seharusnya terdengar indah, tetapi justru terasa seperti sesuatu yang bersembunyi di balik kelembutan itu. Sesuatu yang tidak manusiawi. Dika buru-buru menggoyangkan senter di tangannya, berharap cahayanya kembali menyala. Saat akhirnya senter itu kembali hidup, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka benar-benar membeku. Suster itu kini berada lebih dekat. Dika buru-buru menggoyangkan senter di tangannya, berharap cahayanya kembali menyala. Saat akhirnya senter itu kembali hidup, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka benar-benar membeku. Suster itu kini berada lebih dekat. Tadi ia masih berdiri di ujung lorong, tetapi sekarang, hanya dalam sekejap, ia sudah berada beberapa langkah di depan mereka. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan pergerakan, seolah ia baru saja muncul begitu saja di sana. Tubuhnya tetap anggun. Seragam putihnya masih sempurna membalut lekuk tubuhnya yang begitu ideal, begitu sempurna, hingga terasa tidak wajar. Wajahnya masih cantik, dengan mata yang menggoda. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Senyum itu kini lebih lebar, jauh lebih lebar dari yang bisa dilakukan manusia biasa. Bibir merahnya terbuka perlahan, membentuk ekspresi yang nyaris menyerupai robekan yang mengulurkan diri hingga hampir mencapai telinganya. Rian langsung mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. "Kak, kita harus pergi." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Fajar, yang sejak tadi seperti terhipnotis, masih berdiri terpaku. Matanya menatap suster itu tanpa berkedip. Ada daya tarik yang begitu kuat yang menahannya, seolah ia tak bisa berpaling. Namun, sebelum ada yang bisa menariknya mundur, suster itu bergerak. Dan kali ini, mereka melihat dengan jelas bagaimana ia bergerak. Ia tidak berjalan seperti manusia. Tidak ada hentakan kaki yang menyentuh lantai. Tidak ada gerakan tubuh yang normal. Ia melayang tidak, lebih tepatnya, ia meluncur tanpa suara. Gerakannya begitu halus, seperti angin, tapi dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan Fajar. Fajar tersentak. Ia ingin mundur, ingin berteriak, tetapi sesuatu menahannya. Suster itu kini berdiri begitu dekat, hingga ia bisa mencium aroma aneh dari tubuhnya. Bukan aroma tubuh manusia, melainkan perpaduan antara wangi bunga melati yang menyengat dan bau besi berkarat, seperti bau darah yang telah mengering. Perlahan, suster itu mengangkat tangannya, jarinya lentik dan pucat, kukunya panjang dan runcing, hampir seperti cakar yang tersembunyi di balik kulitnya yang indah. Ia menyentuh wajah Fajar, jemarinya membelai lembut pipinya, namun alih-alih terasa hangat. Sentuhan itu sedingin es, begitu dingin, hingga terasa membakar kulitnya. Perlahan, suster itu mengangkat tangannya, jarinya lentik dan pucat, kukunya panjang dan runcing, hampir seperti cakar yang tersembunyi di balik kulitnya yang indah. Ia menyentuh wajah Fajar, jemarinya membelai lembut pipinya, namun alih-alih terasa hangat. Sentuhan itu sedingin es, begitu dingin hingga terasa membakar kulitnya. "Kau tampan." Suster itu berbisik, suaranya begitu lembut, namun ada nada kelaparan di dalamnya. Fajar tersentak, tubuhnya gemetar hebat, matanya yang tadi terpaku kini mulai menunjukkan ketakutan yang nyata. Suster itu tersenyum lagi, senyum yang semakin melebar, semakin menakutkan. Dan kali ini, mereka bisa melihat giginya. Gigi itu bukanlah gigi manusia. Deretan gigi runcing berkilauan di balik bibir merahnya yang indah, seperti taring-taring yang siap merobek daging siapapun yang ada di depannya. Fajar akhirnya bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia melangkah mundur. Tetapi suster itu tidak membiarkannya pergi. Dengan gerakan yang lebih cepat dari sebelumnya, ia meraih bahu Fajar, mencengkeramnya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. "Cukup!" Dika akhirnya berteriak. Tubuhnya langsung bereaksi. Dengan panik,
Ia meraih tangan Fajar dan menariknya sekuat tenaga. Suster itu masih tersenyum. Namun kini ekspresinya berubah. Matanya yang tadi penuh daya pikat kini berkilat dengan sesuatu yang lain, kemarahan. Cuma sebentar lagi, bisiknya. Lalu, ia mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Dalam, serak, seperti sesuatu yang berasal dari lubang hitam yang paling dalam. Lalu, semua lampu di lorong itu padam. Hanya ada suara napas mereka dan suara langkah yang mendekat. Tap, tap. Namun, kali ini bukan suara langkah biasa. Ini suara sesuatu yang berjalan dengan kuku yang panjang, menyeret di lantai rumah sakit yang dingin. Mereka harus lari. Sekarang juga, Dika dan Ryan menarik Fajar sekuat tenaga, melepaskannya dari cengkeraman suster itu. Mereka berlari menyusuri lorong, mencari jalan keluar. Tapi rumah sakit itu seolah berubah menjadi labirin tak berujung. Tiba-tiba, lampu-lampu senter mereka mulai berkedip. Bayangan suster itu muncul di setiap sudut. Semakin dekat, semakin nyata. Suaranya memenuhi ruangan. Aku hanya ingin kalian tetap di sini. Selamanya. Dinding-dinding bergetar. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari kamar-kamar kosong. Pintu-pintu terbuka sendiri, memperlihatkan ranjang-ranjang yang bergerak seperti ada sesuatu yang tak terlihat di atasnya. Mereka terus berlari, napas tersengal, hingga akhirnya melihat cahaya dari pintu keluar. Dengan tenaga terakhir, mereka melompat keluar dari rumah sakit itu. Begitu mereka melangkah keluar, suasana mendadak sunyi. Rumah sakit itu kembali diam, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Mereka bertiga selamat, atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Namun malam-malam setelah kejadian itu, mimpi buruk selalu menghantui mereka. Mereka melihat suster itu dalam mimpi, berdiri di ujung tempat tidur mereka, tersenyum dengan senyum lebarnya yang mengerikan. Fajar adalah yang pertama menghilang. Suatu malam, ia tak pernah bangun dari tidurnya. Kemudian Ryan. Dika kini tinggal sendirian, terjaga di malam hari, takut untuk tidur. Namun, saat ia melihat ke cermin di kamarnya, suster itu ada di belakangnya. Malam itu, Dika pun menghilang, dan rumah sakit itu tetap berdiri, tetap sunyi, tetap dihuni oleh suster cantik yang selalu menunggu, mencari korban baru untuk menemani dirinya dalam keabadian. Rumah sakit tua itu masih berdiri hingga hari ini. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Tapi, satu hal yang pasti, mereka yang pernah masuk ke sana, tak semuanya bisa kembali. Default, apakah kau berani mengunjungi tempat ini? Atau mungkin suatu malam, saat kau terbangun di tengah tidurmu, kau akan melihatnya berdiri di sudut kamarmu, tersenyum, dan menunggumu untuk ikut bersamanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian ingin lebih banyak kisah horor seperti ini. Dan ingat, jangan pernah menatap cermin terlalu lama di malam hari. Siapa tahu, ada yang sedang memperhatikanmu dari balik sana.